Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga kita di dalam mereview kitab-kitab para ulama. Kita dahulukan dengan kitab Nahu dulu ya, atau Nahu dan Shorob. Pertemuan sebelumnya kita telah mereview kitab Ad-Durus An-Nahwiyah yang dikarang sekaligus oleh 4 orang ulama yang terdiri daripada 4 juz atau terdiri daripada arba'atu ajza. Alhamdulillah, itu di pertemuan kedua kita telah jelaskan. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan jelaskan kitab Nahu dan Shorob. Kitab ini sudah sering dan banyak dikenal dari kalangan ulama-ulama terdahulu. Ketika kita belajar di pesantren-pesantren, kitab ini dijadikan salah satu buku rujukan di dalam mempelajari ilmu dan shorob. Ialah kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik atau dikenal dengan Syarhu Ibnu Aqil. Ini dia. Jadi Syarah Ibnu Aqil ini sebenarnya banyak versi atau banyak cetakan ya. Yang ada sama saya di sini ada 2 versi cetakan. Isinya sama, tidak ada bedanya. Yang pertama itu cetakan Iran ya. Memang meskipun di Iran dicetak, akan tetapi cetakan ini bagus. Ini dia. Yang kedua cetakan Indonesia. Ini dia cetakannya. Kemungkinan di Indonesia ini yang paling sering digunakan ya. Indonesia ini paling sering digunakan. Yang pertama dengan cetakan Indonesia, kertasnya memang pas warna kuning. Jadi ketika kita belajar Nahu dan Shorob dan kita membaca Alfiyah Ibnu Aqil yang kulitnya warna biru ini dan kertasnya warna kuning, mata kita insya Allah tidak sakit. Kenapa? Karena memang kata orang tua terdahulu, kitab yang berwarna kuning itu akan menjaga mata kita tidak mudah sakit ketika membacanya. Dan ini betul-betul kitab yang sangat klasik dan sudah tua ya. Sehingga ketika kita membaca kitab ini, bagi orang yang tidak terbiasa membacanya akan pening untuk memahami kitab ini. Karena kitab ini tidak seperti kitab-kitab ulama kontemporer pada zaman sekarang. Ulama-ulama kontemporer pada zaman sekarang itu sudah menggunakan alamatut tarqim. Sedangkan di dalam kitab ini alamatut tarqimnya tidak sama dengan kitab-kitab zaman sekarang. Dan kalaulah kita membaca ini, titik komanya bisa dikatakan hampir tidak ada untuk kita baca. Jadi bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan kitab turas, apalagi membaca sendiri tanpa seorang guru, mungkin akan susah untuk memahaminya. Itu dia. Bila dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya seperti Al-Kawakib, seperti Matan Jurumiyah atau At-Tuhfah As-Saniyah, tentu kitab Ibnu Aqil ini masih jauh di atas dan penjelasannya pun jauh lebih tinggi dibandingkan Matan Al-Jurumiyah dan Al-Kawakib. Kemudian versi yang kedua ada sama saya cetakan kedua. Di versi kedua ini dia ada 2 jilid. Jadi menurut saya kitab cetakan kedua ini bagi antum yang tidak terbiasa dengan kitab turas namun ingin membaca kitab turas, cetakan yang kedua ini bagus. Karena cetakan yang kedua ini bagi antum yang ingin membaca kitab turas namun belum terbiasa dengan gaya tulisan kitab-kitab turas, maka bagus membaca kitab ini, apalagi Syarah Ibnu Aqil. Insyaallah bagi antum yang
belum terbiasa membaca kitab turas dan belum menemukan guru untuk mempelajarinya, tapi ilmu antum lumayan untuk memahami kitab turas, insyaallah buku yang kedua ini bisa antum baca. Karena meskipun dia kitab turas, bahasanya bahasa turas, akan tetapi gaya penulisannya sudah menggunakan alamatut tarqib. Titik koma sudah jelas. Jadi di sini setelah selesai satu bait atau setelah selesai satu kata diberikan koma. Setelah selesai satu jumlah diberikan koma. Apabila disebutkan sebuah definisi diberikan titik dua. Ini membantu kita atau membantu antum yang ingin mempelajari kitab-kitab turas namun belum terbiasa dengan gaya tulisan turas. Saya sarankan untuk membaca Syarah Ibnu Aqil yang ini. Kemudian, kenapa harus Syarah Ibnu Aqil yang kita baca? Sebenarnya Syarah Ibnu Aqil ini atau Alfiyah Ibnu Malik ini banyak sekali para ulama yang telah mensyarahnya ya, tidak hanya Ibnu Aqil yang mensyarahnya. Siapa sebenarnya Ibnu Malik ini? Ibnu Malik ini adalah seorang ulama yang berasal dari Andalus. Dulunya beliau bermazhab Maliki. Namun setelah beliau pindah ke Masyriqil Arabi, yaitu daerah negeri Syam ya, ada negeri Arab itu bagian barat, ada negeri itu bagian timur. Salah satunya negeri Syam, Palestina. Beliau pergi ke negeri Syam atau setelah beliau pindah ke negeri Syam, beliau berubah mazhab menjadi mazhab Asy-Syafi'i. Mungkin itu salah satu penyebabnya Alfiyah Ibnu Malik ini masyhur di Indonesia dan dipelajari di Indonesia karena kitab Alfiyah Ibnu Malik ini bermazhab Asy-Syafi'i. Kemudian Ibnu Aqil ini adalah orang yang mensyarah Alfiyah Ibnu Malik ini, salah satu syarah beliau yang masyhur di Indonesia dan dijadikan menjadi kitab rujukan nahwu di Indonesia. Bahkan bukan nahwu saja, karena Ibnu Aqil ini mencakup nahwu dan sharaf ya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Aqil ini ketika beliau mensyarah Alfiyah Ibnu Malik ini, syarah beliau ini diakui oleh para ulama sangat bagus sekali. Salah satunya Ibnu Hayyan. Beliau mengatakan mengenai Ibnu Aqil, apa beliau katakan? Ma tahta adimis sama anha min Ibnu Aqil. Beliau mengatakan tidak ada di bawah kolong langit ini yang lebih pakar ilmu nahwu daripada Ibnu Aqil. Ini artinya apa? Saking hebatnya Ibnu Aqil ini dalam pandangan ulama ketika menjelaskan ilmu nahwu, salah satunya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alfiyah Ibnu Malik ini adalah salah satu kitab yang sangat bagus bagi antum yang ingin mempelajari nahwu dan sharaf. Tentunya dan pastinya antum belajar harus memiliki guru. Mungkin syarah Ibnu Aqil ini kalau kita belajar tanpa guru susah bagi kita untuk memahaminya. Jadi bagi antum para pelajar ilmu, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi antum yang ingin memahami ilmu nahwu dan sharaf, salah satunya pelajarilah syarah Ibnu Aqil. Insyaallah dengan syarah Ibnu Aqil ini tentunya berguru, antum akan lebih memahami dan lebih mendalami pelajaran nahwu dan sharaf. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat kepada kita dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang diberikan kebaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah pahamkan ia ilmu agama. Banyak orang yang belajar ilmu agama tapi berat bagi mereka untuk memahaminya, sehingga begitu tamat selesai kuliah agama mereka tidak dapat mengamalkan ilmu agamanya. Ada sebagian orang seperti itu. Namun semoga kita menjadi orang yang dapat mengamalkan ilmu agama kita dan menjadi orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.